Rumah Kos Bekas Pesugihan. Penulis Wahyu Pujiningsih. Kisah ini berawal ketika aku mendapat pekerjaan di kota Sidoarjo. Aku melamar pekerjaan via email dan alhamdulillah aku dapat panggilan interview. Aku pun segera berangkat ke kota Sidoarjo. Aku menginap dulu di mes temanku. Aku lalu menghubungi teman aku via telepon. "An, kamu di mana? Udah pulang kerja belum? Aku udah di terminal nih." "Oh, aku udah di mes. Tunggu sebentar ya, biar aku jemput." "Gak usah lah, biar aku naik taksi aja." "Gak usah, biar aku jemput." "Ya udah kalau kamu maksa," ujarku sambil tertawa. Aku menunggu Ani di peron, pelangap-pelongo liatin orang mondar-mandir. Udah kayak orang hilang aja aku di sini. Zzz, zzz, zzz. HP-ku di dalam saku jaket bergetar. Buru-buru kurogoh HP dan kukeluarkan. Tercantum nama Ani di layar HP-ku. Segera ku geser tombol hijau yang ada di layar HP-ku. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Subuh. Kamu di mana?" "Aku nih loh udah muter-muter nyariin kamu di peron, tapi petang hidungmu nggak kelihatan." Ya begitulah temanku Ani. Selalu memanggilku Subuh, padahal nama asliku Wahyu. "Aku di peron pojok timur, sendiri depannya KFC." "Oke, tunggu sebentar ya, aku ke sana. Jangan dimatiin loh HP-nya." "Ya, baiklah." Sambil memegangi HP di telingaku, aku celingak-celinguk mencari-cari Ani. Sesekali, kudongakkan kepalaku agar bisa melihat lebih jauh. Orang-orang yang berlalu lalang ini membuat pandanganku terhalang. Ujar Ani yang tiba-tiba menepuk bahuku dari belakang. Aku pun tersentak kaget dan sontak memukul bahunya. "Aduh, sakit bego. Salah sendiri, ngapain ngagetin." "Ya maaf. Ayo balik ke mes. Kamu udah makan belum? Kita mampir kuliner aja dulu yuk. Aku ajakin ke tempat makan favoritku." "Oh ayo, tapi traktir ya," ujarku sambil nyengir kuda. "Oke, karena kamu masih pengangguran, aku yang traktir. Tapi nanti kalau kamu gajian, gantian ya kamu yang traktir." "Siap." "Sini," ujar Ani sambil meraih tasku. "Aku bawain tasmu." Aku merebut tas dari tangannya. "Gak usah, biar aku saja." "Nih, ya udahlah, terserah." Kami pun jalan keluar terminal dan menuju ke warung makan yang dibicarakan Ani padaku. Sambil makan, kami melepas rindu, ngobrol panjang kali lebar. Tahu sendiri kan, kalau perempuan udah ngumpul, pasti banyak banget yang dibahas. Entah itu urusan hati, urusan bedak, urusan pakaian, dan onderdil, sampai menjalar ke pergibahan. Sekalinya gibah satu kabupaten dibahas secara detail dan merata, gak ada yang ketinggalan. Selesai makan malam, kami lanjut perjalanan pulang. Mes temanku Ani ini masuk ke dalam gang sempit, hanya cukup untuk lewat motor. Setelah memarkirkan motornya, kami pergi ke kamar. "Ayo Bu, masuk," ujar Ani sambil membuka kunci pintu kamarnya. Tak, pintu kamar terbuka. Ani mendorong daun pintu sedikit kasar hingga pintu berdenyit. "Maaf ya Bu, kamarnya berantakan." "Ah, gak apa-apa," jawabku sambil melepas sepatuku. Aku melangkah masuk ke dalam kamar yang tidak terlalu luas, dengan kasur yang cukup untuk satu orang berada di pojok kiri. "Kamu capek kan? Tidur aja," kata Ani sambil melipat handuk yang tergeletak di atas kasur.
Ya, beginilah kamarku, sempit. Aku duduk di atas kasur dan membuka tasku. Ah, gak apa-apaan, gak masalah. Numpang mandi dong. Iya. Kamu mau minum susu, teh atau kopi? Susu, jawabku dari dalam kamar mandi. Setelah mandi, kami kembali ngobrol, berbincang hal yang tak penting. Duduk di depan TV sambil minum segelas susu buatan Ani. Rasa kantuk pun perlahan menyerang kami. Kurebahkan badanku di kasur. Kasur ini cuma cukup untuk satu orang, tapi dituturin dua orang. Ya ampun, sempit sekali. Kami tidur saling membelakangi. Di Sidoarjo ini udaranya panas, pakai banget. Kau tahu sepanas api cemburu. Pantas saja Ani kalau tidur semalaman kipas harus menyala. Serba salah hidupku ini. Gak pakai kipas angin panas, pakai kipas angin udah kayak tidur di tengah badai saja. Berisik lagi kipasnya. Sabar, orang sabar disayang Tuhan, dicintai pacar. Alalala, lupa gak punya pacar. Aku meraih selimut, lalu membukanya dan menutupi kepalaku dengan selimut. Ya, inilah sedikit usaha yang kulakukan untuk bisa tidur. Meski aku tahu usaha ini tidak membantu karena aku tetap tidak bisa tidur. Astaga, berisik sekali nih kipas. Ingin rasanya ku banting kipas ini, gumamku dalam hati. Berbagai macam gaya tidur sudah ku coba, namun mata ini masih belum terlelap juga. Fajar menyingsing perlahan-lahan. Langit yang gelap berubah menjadi biru dihiasi awan. Ini adalah awal hidup yang baru untukku. Aku berdandan semenarik mungkin. Ku semprotkan parfum di beberapa bagian badanku. Ayo, ujar Ani. Udah selesai belum kamu? Ya yuk, aku udah siap. Gak sarapan dulu? Iya, kirain langsung berangkat. Gak sabar aku. Iya sabar bu, sarapan dulu. Gak sarapan, kamu nanti pingsan. Aku grogi. Nanti kalau pas interview gimana ya? Takut gagal. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting pede aja. Selesai sarapan, kami berangkat. Aku masuk kerja dulu ya, ujar Ani. Semangat. Ingat, jangan grogi. Sambil tersenyum padaku. Aku menganggukkan kepala. Dalam penantian menunggu panggilan dipanggil untuk interview, aku harap-harap cemas. Hatiku gelisah. Perasaanku campur aduk. Dalam hati, aku berdoa. Semoga Tuhan melancarkan hajatku. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Setelah 3 antrian, kini giliranku. Hatiku dak-dikduk, berasa kayak mau menghadap malaikat maut. Kulangkahkan kakiku perlahan-lahan. Aku berdiri di depan pintu. Sebelum membuka pintu, aku berhenti sejenak. Kutarik nafasku dalam-dalam untuk sekedar menenangkan diriku. Perlahan-lahan di pintu kudoro. Bismillahirrahmanirrahim, gumamku lirih. Aku berjalan pelan masuk ke dalam ruangan. Silakan masuk, mari silakan duduk. Aku menganggukkan kepala sambil melempar senyum tipis. Aku berjalan ke arah kursi dan kutarik mundur sedikit lalu duduk. Interview pun dimulai. Aku menjawab semua pertanyaan dengan penuh hati-hati. Dan hal yang tak disangka-sangka, aku diterima kerja. Selamat bergabung di perusahaan kami. Kata-kata itu membuatku ingin teriak, terus joget-joget. Aku tersenyum. Terima kasih pak, jawabku. Dengan penuh perasaan lega, ya sekarang aku sudah bukan pengangguran lagi. Aku juga mendapat fasilitas mes. Seminggu setelah aku bergabung di perusahaan ini, aku dan temanku Ani
dipindahkan ke rumah kos karena mes yang kami tinggali sebelumnya mau direnovasi. Kami pun pindah di sebuah rumah yang lumayan besar. Di rumah ini ada 6 kamar, sedangkan kami berlima. Aku, Ani, Iva, Sigit, dan Muhammad. Rumah ini begitu besar dan nyaman. Ada satu kamar di rumah ini yang tak bisa dibuka, berada di belakang dekat dapur. Kata pemilik rumah, kamar itu kuncinya hilang dan pintunya rusak. Kamar itu difungsikan sebagai gudang. Kamarku bersebelahan dengan kamar kosong yang tak bisa dibuka. Malam ini terasa berbeda. Aku tidur sama sekali tak bisa nyenyak. Aku gelisah. Kebiasaanku setiap jam 2 dini hari, aku selalu bangun hanya untuk curhat pada Allah atas semua permasalahan hidupku. Aku keluar kamar pergi ke toilet karena di rumah ini toilet berada di luar, lalu mengambil air wudhu. Aku memutar keran air. Siap. Keran di dalam kamar mandi macet. Terpaksa aku harus keluar rumah. Di halaman setauku ada keran air di sana. Aku lalu mengambil air wudhu. Selesai wudhu, aku dikagetkan oleh nenek-nenek yang berdiri di depan pagar rumah. Astagfirullahaladzim, Nek, kataku. Aku berjalan mendekati nenek itu. Ngapain malam-malam gini di luar rumah, Nek? Sambil membuka pintu gerbang. Gak apa-apa, Cu. Nenek lagi nyari angin. Ini masih jam 2 malam, Nek. Rumah nenek di mana? Mari saya antar pulang. Nanti anaknya nenek bingung loh nyari nenek. Gak usah, Cu. Saya pulang sendiri aja. Rumah saya dekat, cuma di sebelah situ. Beneran nenek kamu diantar? Ujarku. Aku sedikit khawatir melihat keadaan nenek ini dengan rambut yang masih acak-acakan. Mungkin dia bangun tidur, langsung jalan dan gak merapikan rambutnya dulu. Kupikir nenek itu sudah pikun. Masih malam dikira pagi. Iya, Cu. Nenek bisa pulang sendiri. Ya sudahlah. Mungkin memang rumah nenek itu dekat dari sini, pikirku. Ya sudah, Nek. Kalau gak mau saya antar, silakan pulang, Nek. Ini masih malam. Hati-hati di jalan ya, Nek. Nenek itu pun pergi meninggalkan aku. Aku membuka gerbang dan kembali masuk. Sambil menutup gerbang, kutoleh nenek itu, namun dia sudah menghilang. Lah, di mana itu nenek? Cepat banget jalannya, gumamku. Aku jalan masuk rumah sambil terheran-heran. Kemana perginya nenek tadi? Kenapa cepat sekali dia jalan ya? Aku gak mau ambil pusing. Aku lupakan saja nenek itu. Aku masuk ke dalam rumah dan kembali ke kamarku. Curhat tengah malam pun kumulai. Setelah selesai, aku kembali tidur. Pagi pun tiba. Seperti biasa, kami sibuk sendiri-sendiri siap-siap berangkat kerja. Dan sebelum berangkat kerja, kami selalu sarapan bersama. Muh, kamu kenapa? Lemes banget. Kamu sakit? Tanyaku. Gak bisa tidur semalaman gara-gara mimpi buruk. Terus aku ketindihan. Ketindihan? Saut Iva. Iya, ketindihan. Semalam itu di kamarku kayak ada bayangan hitam tinggi, gede, berdiri di depanku. Habis itu aku ketindihan. Untung aja bisa bangun. Langsung aku nyalain lampu kamarku. Malah gak bisa tidur gara-gara terang. Makanya kalau mau tidur udah dulu, jawab Ani. Aku berangkat duluan ya, ujar Sigit sambil beranjak dia pergi dengan terburu-buru. Kenapa dia buru-buru kayak gitu? Padahal kan masih pagi, tanyaku heran. Dia mengantar pacarnya kerja. Dia mah emang suka gitu kalau pacarnya harus pagi, jawab Ani. Malam kedua, aku terbangun dari tidurku.
Terdengar suara seperti seseorang sedang menyapu halaman. Srek, srek, srek. Jam menunjukkan pukul 00 WIB. Siapa sih tengah malam kayak gini menyapu halaman? Ujarku dalam hati. Karena rasa penasaranku, aku pengen beranjak dari tempat tidurku, lalu keluar kamar dan jalan menuju pintu depan. Aku mengintip dari balik jendela. Kusibakkan kelambu agar aku bisa melihat keluar dengan jelas. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Mataku menerawang mencari-cari suara seorang yang menyapu halaman. Tetap saja, tak kutemukan siapa-siapa di sana. Aku tersentak kaget. Jantungku mau copot. Berasa loncat sampai tenggorokan. Ketika tiba-tiba ada jari tangan memegang bahuku. Sontak, aku langsung menoleh ke belakang. Kulihat wajah putih dengan rambut panjang acak-acakan dan sebagian ke depan menutupi wajahnya. "Ah!" Aku berteriak sekencang-kencangnya. "Wah!" Orang yang ada di depanku juga berteriak. Tiba-tiba, lampu menyala. "Ada apa sih? Berisik sekali," ujarmu sambil berdiri melihatku. "Ada apa?" sahut Ani. Sigit pun keluar. "Gak tahu itu mereka berdua. Ngapain teriak-teriakan, woi? Udah malam, kau kira ini di hutan?" ujarmu dengan nada marah. Aku melihat orang yang ada di depanku. Ini si Ivan nih. Ngagetin orang aja. Tiba-tiba muncul di belakangku. Udah mukanya putih, rambut acak-acakan, kayak kuntilanak aja, jawabku kesal. "Lah, lagian kamu ngapain malam-malam ngintip-ngintip keluar? Aku kan cuma mau nanya baik-baik, malah teriak," ujar Iva. "Terus kamu ngapain teriak apa?" tanya Ani. "Subuh teriak, ya aku ikutan teriak lah. Kaget aku lihat mukanya kayak gitu," jawabku sambil mencolek muka Iva. "Udah balik ke kamar kalian masing-masing, ganggu orang tidur aja," saut Sigit. "Tahu tuh subuh tuh. Bikin maskerku pecah aja," gerutu Iva sambil jalan menuju kamarnya. Disusul sama teman-teman yang lain. Sedangkan aku masih berdiri tertegun di pojok pintu. Sekali lagi kusibak selambu dan kulihat keluar, namun tak ada siapa-siapa. Mungkin aku cuma berhalusinasi, gumamku sambil jalan dan mematikan lampu ruang tamu. Aku kembali ke kamarku. Hari ini sepulang kerja, Ani dan Iva mau pulang kampung besok tanggal merah bulan Suro. "Buh, kamu gak mudik?" "Enggak, males aku. Pasti bisnya rame. Enggak banget kalau harus berdiri, gak dapat tempat duduk." "Oh ya udah, aku pulang dulu ya." "Oke, hati-hati ya." Iva keluar dari kamarnya. "An, ayo barengan ke terminalnya." Ani menganggukkan kepala. "Duluan ya Yu," ujar Iva. Aku menyecap minuman tanganku. Ujarku sambil menganggukkan kepala. "Hati-hati di jalan kalian." "Yoi." "Yuk," jawab mereka bersamaan sambil melenggang meninggalkanku. Sekarang tinggal aku di rumah sendirian. Sementara Sigit dan Mo belum pulang. Tak tahu mereka pergi kemana. Aku duduk di teras rumah sambil baca buku dan mendengarkan lagu dari ponselku. Sekitar 20 menit kemudian, Mo dan Sigit datang. Sigit memarkirkan motornya. "Tumben sepi rumah?" tanya Sigit. "Iya, Ani sama Iva pulang kampung." "Hah? Di sana itu nampan apaan?" ujarmu. Aku dan Sigit menoleh ke arah yang ditunjukmu. "Gak tahu," jawabku. Mu jalan ke arah sumur. Dia penasaran dengan nampan yang diletakkan di bibir sumur. Aku dan Sigit mengikutimu jalan di belakangnya. "Ini sesajen," ujar Sigit. "Sesajen buat apa?" tanyaku. "Ya mana aku tahu."
Naik sama pemilik rumah yuk, ujar Sigit. Ya udah yuk, jawabmu. Kami pun pergi ke rumah pemilik rumah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah yang kami tinggali. Rumah si pemilik rumah kos yang kami tempati ini masih satu wilayah, namun beda blok. Butuh waktu 20 menit jalan kaki untuk sampai ke rumah si pemilik rumah kos. Kebetulan kami ketemu beliau di jalan, belum terlalu jauh dari rumah kos kami. Pak Ahmad, Muh berteriak memanggil pemilik rumah yang kebetulan melintas di depan kami dengan motor metiknya. Si pemilik rumah itu berhenti dan putar balik ke arah kami. Ada apa, Dek? Tanyanya. Maaf, Pak, kami mau tanya, kok di sumur ada sesajen? Itu sesajen buat apa ya, Pak? Tanyamu. Pak Ahmad tersenyum pada kami. Oh, sesajen itu cuma sesajen simbol saja untuk keselamatan. Di keluarga saya memiliki kepercayaan setiap malam suro, rumah harus dikasih sajen biar terhindar dari hal-hal buruk. Kalau kakek saya dulu bilangnya biar terhindar dari pagebluk begitu, Dek. Oh, begitu ya, Pak. Kirain apaan? Ujar Sigit. Ya sudah, Pak, kami permisi. Maaf, Pak, mengganggu perjalanan Bapak. Pak Ahmad mau kemana ini? Saya mau pulang, habis muter-muter. Maaf loh ya, Dek. Bapak kami tanya dulu sama kalian, karena tadi di rumah gak ada orang. Iya, Bapak pikir kalian belum pada pulang kerja. Oh iya, Pak, jawabmu sambil tersenyum. Mari, Pak, kami pulang dulu, sudah sore. Iya, silakan. Bapak juga mau pulang. Oke, kami berpisah di sini. Kami bertiga kembali ke rumah kos, sedangkan Pak Ahmad putar balik dan memacu motornya. Sampai di rumah, Muh kembali mendekati sesajen itu. Ngapain, Bang? Tanyaku. Muh menoleh ke arahku. Mau ngambil jajan pasarnya? Lapar aku. Lumayan kan buat ganjal perut. Hah? Emang boleh diambil? Emang siapa yang larang? Lah itu kan buat setan. Setan gak doyan jajan pasar. Dia cuma doyan bunganya. Daripada basi di sini, mendingan aku yang makan. Ya udahlah, terserah, kataku sambil jalan masuk ke dalam rumah. Sigit dan Muh masuk ke dalam rumah sambil membawa jajan pasar yang mereka ambil dari sesajen. Pas aku keluar kamar, mereka lagi enak-enak makan jajanan pasar. Mau kemana kamu? Tanyamu. Aku berhenti di depan mereka. Mau keluar cari makan. Halah, ntar aja nyari bareng kita. Udah makan aja dulu ini jajan pasarnya. Habis salat maghrib, kita keluar nyari nasi goreng, ujarmu sambil menyodorkan jajanan padaku. Gak apa-apa ini dimakan. Ya gak apa-apalah, jawab Sigit sedikit acuh. Mulutnya masih penuh dengan makanan. Aku duduk di sampingmu sambil memakan jajanan yang dia kasih. Beberapa menit kemudian, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Kami bubar. Aku masuk ke kamarku untuk laporan, sedangkan Sigit dan Muh, mereka bilang mau mandi. Setelah maghriban, kami keluar untuk mencari nasi goreng yang di perempatan yang tak jauh dari tempat tinggal kami. Muh naik motor sendiri, sementara aku dibonceng sama Sigit. Muh jalan di depan kami. Sesampainya di penjual nasi goreng, aku dan Sigit belok, sedangkan Muh jalan terus. Loh, mau kemana tuh anak? Tanyaku. Sigit memarkirkan motornya. Halah, paling mau cari rokok atau apa. Kami memesan nasi goreng 3 bungkus. Sudah 10 menit, Muh belum juga kembali. Muh mana, Bang? Tanyaku. Gak tahu, telepon Ki? Tanya Sigit. Kukeluarkan ponselku. Aku mencoba menghubungimu, namun tak diangkat. Berkali-kali aku mencoba, namun tetap saja tak ada jawaban. Gak dijawab, kataku. Mungkin HP-nya gak dibawa, ujar Sigit. Nah, itu dia tuh, sambil menunjuk ke arahmu. Muh memarkirkan motornya, lalu duduk di samping kami. Dari mana, Bang? Tanyaku. Namun, Muh tak menjawab. Raut wajahnya seperti sedang kebingungan. Udah kita pesanin tadi nasi gorengnya dibungkus, ujar Sigit. Muh menoleh ke arah kami. Berapaan? Tanyanya. 7 ribuan,
jawab Sigit. Muh mengeluarkan dompetnya, lalu menghitung uang yang ada di dalam dompetnya. Dia menyodorkan uang ke Sigit. Sigit pun menerima uang dari Muh dan menghitungnya. Ini tuh berapa? Banyak sekali, ujar Sigit. Muh terdiam sejenak, sedangkan aku hanya bisa melongo sambil bingung melihat tingkahnya yang aneh. Emang berapa tadi? Tanya Muh. Sigit menarik nafas. 7.000-an ganteng. Kau ngasih kebanyakan nih. Lihat nih. Uang 10 ribuan 7 lembar. Jadi kamu ngasih aku 70.000, bukan 7.000, gembel. Sigit kesal dan memukul pipinya Muh. Muh menyeringat sambil garuk-garuk kepala. Duh, bingung aku. Hehehe. Mbak, udah jadi nasi gorengnya, ujar si penjual. Aku beranjak mengambil bungkusan nasi goreng. Terima kasih ya Pak, kataku sambil tersenyum. Kami pun kembali ke kos. Sambil makan, kami mengobrol. Muh, kamu tadi mampir kemana? Lama bener? Tanya Sigit. Muh menghela napas. Ada yang aneh denganku, katamu. Dia meletakkan sendok di piring. Dia berhenti sejenak dan menelan sisa makanan yang ada di mulutnya. Tadi naik motor, tiba-tiba pikiranku ngeblank. Motoran gak tahu mau kemana. Sampai di perempatan kan lampu merah menyala. Aku gak bisa menghentikan motorku. Kau tahu, di depanku ada mobil. Hampir aja aku nabrak mobil itu. Mu berhenti berbicara dan kembali menelan entah ludah, entah sisa makanan yang masih ada di mulutnya. Untung aja itu mobil ngelakson terus buru-buru ngerem. Aku kaget. Terus aku injek rem sampai motorku oleng. Dikit lagi aku nabrak. Aku dan Sigit berhenti makan. Kami mulai serius mendengarkan ceritanya Mu. Lah terus gimana? Kamu dimarahin bang? Tanyaku penasaran. Enggak, aku buru-buru minta maaf. Terus aku terbalik dan nyamperin kalian ini. Terus ngapain kamu tadi ngasih uang 70.000? Kan udah dibilang 7.000, ujar Sigit. Dibalingin aku bingung. Aku udah selesai makan. Mau balik ke kamar dulu, kataku sambil membersih piring dan gelasku. Aku masuk ke kamar dan meninggalkan mereka berdua yang masih duduk di meja makan. Kukunci pintu kamarku. Aku rebahan di dalam kamar sambil bermain HP. Jam menunjukkan pukul 9. Malam ini malam 1 suro. Kebiasaan di keluargaku, kalau malam 1 suro tak boleh tidur kalau belum lewat jam 12 malam. Tak tahu kenapa alasannya, karena aku sudah tersugesti dengan hal tersebut. Sebisa mungkin aku berusaha untuk tidak tidur, tapi pada akhirnya aku ketiduran. Aku terbangun dari tidurku. Suara berisik sekali. Aku mengucek-ucek mataku. Sambil mengumpulkan nyawaku yang belum genap ini, aku mencoba mendengarkan suara berisik. Prang, duk, cering, gelonteng, gelonteng. Terdengar suara barang-barang seperti dibanting-banting. Aku duduk sambil terus mendengarkan suara yang kudengar. Suara itu seperti berasal dari dapur. Aku beranjak berdiri dan bermaksud memeriksa sumber suara itu. Belum sempat kubuka kamar, terdengar arangan lirih namun terdengar berat. Pintu kamar tak jadi kubuka. Aku loncat ke atas tempat tidur, lalu menarik selimut dan menutupi seluruh badanku dengan selimut, beringkuk di dalamnya. Bibirku kumat kamit membaca doa. Itu suara setan apa orang? Gumamku dalam hati. Itu mungkin suaranya Muh atau Sigit, pikirku. Aku membuka selimutku. Daripada aku penasaran dan ketakutan atas bayanganku sendiri, daripada parno, aku bangun. Jalan ke arah pintu, lalu kubuka kunci pintu. Pas mau narik pintu, aku ragu. Buka, enggak. Buka, enggak. Tiba-tiba muncul di hatiku bayangan. Pas buka pintu, tiba-tiba ada hantu berdiri di depan pintu, langsung nyakak aku. Atau ada zombie kayak di film-film. Halah,
Halu mulu dasar otak. Resah, aku berdiri di depan pintu sambil mikir, buka atau enggak. Nyaliku ciut, tapi rasa penasaran mendorongku untuk membuka pintu. Pas aku buka pintu, di depan kamarku penuh barang-barang berserakan. Telur pecah, wajan, piring, sendok, bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Semua berserakan di lantai. Anehnya, tak ada siapa-siapa pun di sini. Mungkin tadi kucing yang mengkucing sialan. Kerjaan orang aja malam-malam, gumamku kesal. Aku menghela nafas sambil geleng-geleng kepala. Tengah malam gini harus ngepel. Menyebalkan. Astaga, Bu, kenapa bisa berantakan seperti ini? Suaramu yang menggema di dalam ruangan dan memecah keheningan malam membuatku tersentak kaget. Kagetan aja sih. Kalau aku kena serangan jantung gimana? Kataku sambil jongkok, memunguti bawang merah dan bawang putih yang berserakan. Kamu marah, Bu? Ada masalah apa sih kamu? Kamu dapur sampai dihancurin gini. Hancurin apanya? Aku keluar kamar, udah berantakan kayak gini. Bantuin dong, jangan berdiri aja. Muh jongkok dan memunguti bawang merah. Terus siapa yang ngelakuin ini? Ya mana aku tahu, kucing kali. Kami berdua jongkok beresin dapur. Sikit jalan dari arah kamarnya dengan tergopoh-gopoh, badannya basah penuh keringat. Saking terburu-burunya, dia jalan sampai menyerempet punggung nyamuk. Muh yang sedang jongkok pun tersungkur. Namun tak dihiraukan oleh Sigit. Dia tetap jalan, bahkan tak menoleh sama sekali ke arahmu. Sigit membuka lemari es dan meraih botol air minum. Dia menenggak air minum sampai air itu tumpah dan sedikit membasahi bajunya. Aku cuma melongo melihat tingkah lakunya Sigit. Kenapa kamu? Jalan pecicilan. Matamu gak lihat ada orang segede ini duduk di sini? Main tabrak aja, ujarmu kesal. Sigit menarik nafas dalam-dalam, lalu duduk di kursi sambil memegang botol minum. Maaf bro, mimpi buruk aku. Mimpi apa? Sampai keringatan kayak gitu. Habis mimpi dikejar mantan ya? Tanyaku. Habis ketindihan aku. Bajigur, mimpi ada bayangan hitam tinggi besar menginjak dadaku. Aku sampai gak bisa gerak, gak bisa nafas. Lah terus? Tanyaku. Dalam hati aku bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya bisa bangun. Nah ini kenapa berantakan kayak gini? Ini masih subuh nih. Marah-marah di dapur dihancurin segala. Bumbu dibuang-buang, telur dipecahin, ujarku. Tutup mulutmu, ujarku sambil meletakkan jari telunjukku ke mulutnya Muh. Muh pun menepis tanganku. Jangan menebar fitnah. Ini bukan ulahku bang. Ya ampun, tadi aku keluar kamar udah kayak gini. Buh, amis goblok, ujarmu sambil mengusap bibirnya, lalu menayar kepalaku. Aduh, ujarku. Buh, kamu itu ngapain? Marah sampai hancurin dapur kayak gini? Tanya Sigit. Bukan aku, dibilangin bukan aku juga. Tadi itu aku keluar kamar, udah hancur berantakan kayak gini. Mungkin kucing masuk rumah, jawabku. Kucing bapak kau ha? Mana ada kucing di sini oneng, ujarmu. Iya kali aja kucing tetangga. Terus masuknya lewat mana? Orang semua pintu dan jendela ditutup, kata Sigit. Ya pokoknya bukan aku. Tega sekali kalian menuduhku. Aku menyeringai. Jangan-jangan ini karena abang nih yang nyuri jajan pasar yang dibuat sesajen. Makanya setannya marah terus dapur diberantakin. Ujarmu sambil menjabat rambutku. Ngomong setannya, gak usah ngadep ke aku juga kali. Mana ada yang kayak gitu. Setan itu gak doyan jajan pasar. Dia doyannya bunga, menyan, sama dupa. Lah buktinya kalian berdua doyan. Kau juga itu. Kau kan juga makan, ujar Sigit sambil menepuk pundakku. Tapi bisa juga benar. Aku tidur ketindihan. Mungkin gara-gara
Udah nyuri jajan pasar yang dibahas saja. Ah, apaan? Kemarin sebelum nyolong jajan saja juga, aku tidur ketindihan, sahutmu. Itu mah karena kamu tidur gak berdoa. Heleh, udah ayo bantuin bersihin sini, kataku. Apa gak bisa-bisa aja sih, Bu? Tanya Sigit sambil muak. Menurutmu? Tanyaku dengan nada kesal. Kami bertiga membersihkan dapur yang berantakan, membuang pecahan-pecahan telur, dan mengepel lantai. Aneh memang, padahal tak ada orang lain selain kami bertiga. Kalau ini ulah kucing, kami berlima tak ada yang memelihara kucing. Kalau kucing liar, juga tak mungkin. Dia mau masuk dari mana? Kalau ini ulah tikus, tikus semacam apa? Tenaganya kuat banget. Segala wajan, panci, mangkuk dijatuhin. Ah, tapi aku mencoba berpikir rasional. Mungkin ini memang ulah kucing atau tikus. Kami bertiga saling diam. Kurasa mereka berdua juga tak ingin membahas hal ini. Buh, malah diem. Mandorin, ucamu membiarkan lamunanku. Kan sudah selesai. Ngapalnya juga cuma dikit. Udah bang, ngantuk aku. Teruskan ya, parah lagi. Aku meringis. Loh, mau tidur aja? Ini udah jam 2, ngapain tidur? Besok kan libur. Kalau gak tidur, mau ngapain? Gibah sama kalian. Ah, ogah. Jawabku sambil melenggang pergi masuk kamar.